Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengunjungi channelku. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita bergambar ini. Yang belum subscribe, silakan subscribe untuk mengikuti cerita-cerita yang lainnya. Orang berpikir bahwa kami itu adalah makhluk kecil yang jahat, yang sukanya mencuri, mengganggu, menteror, dan meresahkan. Orang lupa, kami itu hidup di dunia yang berbeda, yang tidak punya urusan apa-apa dengan manusia. Kami mencuri karena diperintahkan manusia. Mereka itu memanipulasi pikiran kami. Orang mengatakan bahwa kami makhluk yang jahat, tapi mereka selalu lupa bahwa yang jahat itu sebenarnya adalah mereka sendiri. Waktu itu aku berusia 2 tahun. Aku sangat mencintai ibuku. Saat yang paling aku suka adalah ketika ibuku memeluk dan menyusuiku. Aku juga sangat suka saat digendong oleh ayah berkeliling kampung. Ia adalah pria baik yang sangat mencintai aku dan juga ibuku. Semua begitu sempurna, dan aku yakin akan memiliki masa depan yang cerah. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Aku jatuh sakit, dan beberapa hari kemudian aku merasakan ada yang aneh yang berubah dengan diriku. Aku melihat ibu yang menangisi diriku hingga kedua matanya sembab. Ayahku juga bersedih. Saat aku bertanya, mereka hanya diam saja. Kemudian aku dibungkus dengan kain putih. Lalu aku dibawa ke sebuah tempat yang sunyi, tempat di mana nisan-nisan yang berukirkan nama-nama berbaris rapi bersama ilalang yang tinggi. Aku melihat tubuhku kecilku, kemudian menyatu dengan bumi. Semuanya menangis. Kemudian aku ditinggal sendiri. Apakah mereka tidak menyadari aku ada di sini? Aku pulang sendiri, kembali ke rumah. Berjalan kaki sendiri. Tak ada sapa dan canda. Dari orang-orang yang berpapasan denganku, semuanya terdiam. Tidak seperti biasanya saat aku melihat ibuku. Aku langsung memeluk. Tapi aku seperti memeluk angin. Aku jadi sedih. Lalu aku pergi ke tempat yang sepi. Aku bingung ada apa dengan ini semua. Aku bertambah bingung manakala banyak sekali makhluk yang tidak kukenal muncul di sekelilingku. Setiap malam aku menangis. Aku kesepian. Aku rindu dengan ayah dan ibuku. Lalu seorang pria dengan kumis berantakan datang lalu tersenyum. Tapi senyum itu berbeda sekali dengan senyuman ayahku. Ia minta saya ikut pindah ke sebuah kota dan mengambil uang dari rumah-rumah indah untuk aku kasih kepadanya. Tentu saja aku tidak mau. Tapi ia mengatakan jika aku bersedia mengikuti perintahnya, maka akan ada air susu untuk aku minum setiap harinya. Dan setiap sore aku juga akan digendong berkeliling oleh ayah. Aku senang sekali mendengarnya. Dan tawaran itu segera aku iyakan. Hari sudah mulai malam. Aku mau mengambil uang dari rumah-rumah yang telah ia tandai untuk aku berikan kepada wanita dan pria yang tak kukenal, yang telah mengaku sebagai ayah dan ibuku. Kemudian wanita itu menyusuiku walau tubuhnya tidak sama dengan tubuh ibuku. Tapi karena aku rindu ibuku, aku merasa sedang memeluk ibu.
Sore harinya aku digendong oleh orang yang tidak aku kenal. Aku tidak suka dengan bau badannya. Tapi aku berusaha membayangkan bahwa orang ini adalah ayahku. Bagiku, itu sudah sedikit mengobati rasa rinduku. Seiring berjalannya waktu, tahun demi tahun pun berganti. Tak ada tempat yang ingin kukunjungi selain kembali pulang ke kota, ke tempat di mana rumahku yang dahulu. Aku ingin bertemu dengan ibu dan ayahku yang kucintai. Namun ada hal yang telah berubah. Aku melihat ibu di kejauhan sudah tidak lagi bersedih. Ayah juga tampak sangat bahagia. Ia sedang menggendong bayi kecil yang lucu. Senyum dan tawa mereka lebar. Aku membayangkan saat ia menggendongku dulu. Hatiku berbahagia, namun sesungguhnya aku juga sedih. Andaikan saja aku masih ada bersama mereka, tentu juga aku akan ikut bermain bersama adikku sebagai seorang kakak. Malam berlalu, ayam berkokok, dan aku harus kembali pulang ke rumah ibu palsuku. Kembali pulang ke rumah orang yang awalnya dulu hanyalah gubuk, tapi kini sudah berubah menjadi istana besar. Banyak sekali hal yang telah berubah. Namun, rindu dan cinta untuk ayah dan ibuku tak pernah sekalipun akan berubah.